Setelah mendapatkan hasil imbang di pertandingan melawan Bahrain, timnas Indonesia kini akan fokus melakoni pertandingan berikutnya, yaitu melawan Cina. Timnas Indonesia yang belum pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan mengincar poin penuh di markas lawan. Apalagi Cina saat ini dalam kondisi kurang baik dengan beberapa pemain mengalami cedera dan rekor 3 laga selalu kalah. Secara rekor pertemuan di negeri tirai bambu, timnas Indonesia memang belum pernah mengalami kemenangan. Secara ranking, timnas Indonesia juga masih kalah dari Cina yang berada di urutan ke-91. Meski begitu, timnas Indonesia bisa sedikit bangga karena dihuni pemain-pemain top kelas Eropa dengan market value yang tinggi. Timnas Indonesia yang berada di peringkat ke-129 dalam ranking FIFA akan melanjutkan perjuangannya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Cina. Meskipun kalah dalam ranking FIFA, skuad Garuda unggul jauh dari segi nilai pasar dari skuad Cina. Menurut laporan dari Transfer Market, dari total 23 pemain timnas Indonesia yang ada, skuad Garuda memiliki total valuasi sebesar 402 miliar rupiah. Bahkan, nilai pasar skuad Garuda saat ini masuk ke 100 besar dunia, tepatnya di peringkat ke-88. Market value timnas Indonesia bahkan berada di urutan ke-8 di Asia. Max Hilhers menjadi pemain dengan nilai pasar tertinggi di skuad Indonesia. Back FC Twente itu memiliki nilai pasar sebesar 121,67 miliar rupiah. Di urutan kedua disusul Tom Haye dengan nilai pasar sebesar 52,14 miliar rupiah. Disusul Calvin Verdong dan Jay Ijes masing-masing 43,45 miliar rupiah. Di sisi lain, berdasarkan data dari Transfer Market, skuad Cina berisikan 25 pemain. Pemain andalan Cina adalah Wu Li, yang juga dipanggil untuk jeda internasional kali ini. Dari skuad tersebut, Cina memiliki total valuasi sebesar 168 miliar rupiah. Angka tersebut membuat tim naga berada di urutan ke-114 dunia dan menempati peringkat ke-11 di Asia. Pemain andalan Cina Wu Lei berada di urutan teratas dengan nilai pasar mencapai 20,46 miliar rupiah. Kemudian di peringkat kedua ada Si Howei dengan 13,64 miliar rupiah. Kemudian Seng Longjiang 12,79 miliar rupiah dan Yuning Zhang dengan nilai pasar sebesar 11,08 miliar rupiah. Memiliki skuad yang lebih mewah dan diunggulkan untuk meraih kemenangan, timnas Indonesia kemungkinan besar akan melakukan perubahan dalam susunan pemain saat menghadapi Cina. Hal ini merujuk dari performa pemain saat timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain. Meski berhasil mencetak 2 gol dan nyaris meraih kemenangan, namun masih banyak PR yang harus dibenahi timnas Indonesia. Saat menghadapi Cina, pelatih Sinteyong kemungkinan besar masih akan menggunakan formasi 3-4-3 yang bisa bertransformasi ke skema 5-4-1 ketika bertahan. Di posisi penjaga gawang, Marten Pas tampaknya belum tergoyahkan untuk menjabat sebagai kiper utama timnas Indonesia. Kemudian di posisi 3 back tampaknya akan ada perubahan. Jika saat melawan Bahrain Sinteyong memasang trio back yaitu Max Hilhers, Jordi Amat dan Jay Ijes, kemungkinan saat melawan Cina Sinteyong akan memasang trio yaitu Rizky Ridho, Jay Ijes dan Max Hilhers. Pasalnya, cedera Jordi Amat dikabarkan kambuh saat melawan Bahrain. Di sisi lain, Rizky Ridho bermain cukup baik melawan Bahrain dan tenang dalam mengawal pertahanan Indonesia di babak kedua. Kemudian di posisi bek sayap kanan, Sinteyong kemungkinan masih akan memasang Sandy Walsh sebagai starter. Lalu di posisi bek sayap kiri, tampaknya masih akan ditempati oleh Calvin Verdong yang tampil baik saat melawan Bahrain. Kemudian di posisi gelandang, Sinteyong masih akan mempercayakan duet Ivar Jenner dan Tom Haye sebagai kreator serangan di lini tengah, dan 3 pemain di lini depan kemungkinan akan diisi oleh Ragnar Oratmangun dan Rafael Strijk, serta bisa mendorong Eliano Reinders untuk bermain lebih ke depan setelah sebelumnya bermain sebagai wingback kanan. Bagi timnas Indonesia, kemenangan adalah harga mati untuk membuka kembali peluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Jika berhasil mengalahkan Cina, timnas Indonesia akan mendapatkan 3 poin dan total mengoleksi 6 poin. Dengan begitu, Indonesia akan langsung merangsek ke posisi 2 klasemen grup C di bawah Jepang. Tak hanya itu, mengutip dari laman footballranking.com, timnas Indonesia juga akan mendapatkan tambahan 15,31 poin di ranking FIFA. Tambahan poin itu membuat angka timnas Indonesia menjadi 1143,87. Timnas Indonesia pun diprediksi akan naik 6 tangga dari posisi 129 ke 123 dunia.